Rekan-rekan, pada kegiatan di CPMK 2 ini, kita akan mencoba berlatih untuk menganalisis secara kontekstual tentang perancangan awal di desain pembelajaran pada lingkungan tertentu. Nah, kita nyoba ya, kita mencoba ini bukan bukan harus turun ke lapangan, kita membuat sesuatu itu yang fiktif. Seperti ini, misal, ini fiktif ya, ini fiktif, kita konsep saja. Nah, fiktif ini silahkan nanti dipilih oleh rekan-rekan, pilih saja mana yang Anda sukai, gitu ya. Kemudian setelah memilih, nanti mohon disampaikan ke aplikasi, nanti saya berikan aplikasinya, agar tidak dipilih oleh teman yang lainnya. Nah, setelah Anda memilih, cobalah kita melakukan sebuah analisis. Nah, seperti ini. Langkah pengerjaannya, ini misalkan kita melakukan learner as context analyze. Jadi kita akan melakukan analisis terhadap konteks, ya, terhadap konteks dan pembelajarnya dan seterusnya. Jadi di ini menggunakan buku The Systematic Design of Instruction, terutama di bab 5 ya, di bab 5. Nanti rekan-rekan silahkan melakukan profil hipotesisnya. Mungkin perkiraan tingkat keterampilan, motivasi mereka. Tapi ini fiktif ya. Jadi bukan bukan asli sehingga Anda silahkan melakukan kegiatan itu menggunakan bantuan eh, semacam NLP, chatbot atau apapun ya seperti Gemini, ChatGPT dan sebagainya. Ini hanya tetapi tetapi ini harus menggunakan buku The Systematic Design of Instruction. Berikutnya, nanti identifikasi tantangan karena kita nyoba ya. Kan ini pakai design learning for tablet classroom ya. Kita mencoba apakah itu memungkinkan ya, apakah itu memungkinkan karena kita mencoba melakukan analisis untuk satu kasus ya. Ini konsep kasus yang menggunakan buku design learning for tablet classroom. Yang jelas ada design thinkingnya, ada design prosesnya, ada dan sebagainya. Apa fungsi utama yang dipenuhi dan seterusnya. Jadi mungkin inilah yang nanti akan menjadi konstruksi Anda. Hipotesis-hipotesis Anda nanti seperti itu. Nah, nantinya mungkin teman-teman akan menerapkan berbagai teori yang ada di buku-buku kemarin itu, konsep-konsep yang kemarin itu. Teorinya banyak ya, ada desain alkemi, banyak sekali, atau kemudian menggunakan desain apa ya, pengalaman belajar seperti learning experience yang ada di The Design of Learning itu, ada di buku itu. Silakan. Nah, jadi ini tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Yang penting ada analisis kontekstual, kemudian tantangan dan peluang, ada kerangka dan sebagainya. Dan justifikasi reflection ini ada di sini. Jadi ini mengacu pada konsep di sini ya. Nyoba. Ini nyoba. Jadi ini penting untuk kita lakukan untuk berlatih. Jadi ini bukan benar dan salah ya, bukan. Kita berlatih menggunakan buku. Teori lah, teori untuk menganalisis konteks. Nah, ini penting untuk rekan-rekan latih. Jadi tidak perlu berlembar-lembar ya, tidak perlu berlembar-lembar. Ya sekitar 4 lembar itu cukup lah. 3 sampai 4 lembar cukup. Saya pikir tidak perlu. Ini masing-masing adalah 1 lembar gitu. Itu kira-kira atau mungkin mau ditambah ya kami persilahkan. Tapi prinsipnya tidak perlu banyak-banyak. Tidak perlu sampai 30 halaman, 40 halaman, nggak perlu. Dicoba, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi rekan-rekan sendiri untuk membuat itu. Terima kasih. Silakan dicoba untuk kegiatannya. Silakan nanti menuju aplikasi tertentu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.